bahwa talabul ilmi ini membutuhkan ikatan. Ya, ikatannya adalah tulisan. Lihat, alhamdulillah, sampai hari ini hadis-hadis Nabi tidak hilang karena diikat. Sebagaimana Quran tidak dihilang karena diikat. Ikatnya oleh apa? Oleh tulisan. Ditulis di mushaf, ditulis di kitab-kitab. Ya, oleh karena itu, subhanallah, saya menyarankan kepada ikhwah semuanya, ketika kita ngaji, ya, pertama tentunya, usahakan bersama kita kitabnya. Ya, kalau antum sebagai seorang talibul ilmi yang mungkin sudah mumpuni dari sisi bahasa Arab, maka baiknya mencukupkan dengan kitab yang berbahasa Arab. Tapi kalau belum mumpuni, ya, menguasai bahasa Arab, maka cukup baik dan sangat baik antum juga membeli terjemahnya. Alhamdulillah, sekarang sudah dimudahkan. Itu yang pertama, itu memiliki kitab. Karena insya Allah kajian kita ini rutin. Ya, dan wallahu alam, sampai tahun berapa ini kan? Ini saja sudah berjalan hampir 1 tahun. Kalau saya lihat sudah 200 sekian ya. Sudah berapa? Hah? Sekian, sudah 216. Ini kajian ke 216. Masya Allah. Semoga insya Allah, ya, ada hayat di kandung badan, ada sehat badan. Kita lanjut insya Allah. Ya, ini kajian rutin. Sayang kalau antum tidak punya kitab. Yang kedua, ma'asal muslimin, yaitu punya catatan. Punya catatan. Kalau saya perhatikan para masyayikh, ya, para ulama, ketika menyampaikan kajian itu ada dua tipe. Ya, para masyayikh maaf ya, dahulu ketika kami sekolah atau belajar di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para masyayikh, para ulama di sana dalam menyampaikan darsnya ada dua tipe. Tipe pertama yaitu menyampaikan pelajaran lalu menyebutkan faidah-faidah per poin secara khusus dan dicatat faidah. Ya, katakan dari hadis ini faidah pertama A, faidah kedua B, C, D dan seterusnya. Ya, ini tipe pertama. Hanya saja ini sedikit. Ya, ini ya tidak sebanyak yang kedua. Yang kedua itu para ulama, para masyayikh di sana, khususnya di tanah suci, di kota Madinah khususnya, mereka menyampaikan yaitu pelajaran, pelajaran secara umum terkait dengan pembahasan yang sedang dikaji. Lalu subhanallah, murid menulis faidah yang dia dengar dari syekh. Sesuatu yang dia dengar baru, ya, dia tulis. Dia tulis. Misalkan ada satu faidah dari menjelaskan sesuatu yang faidah itu baru bagi antum atau belum pernah tercatat sebelumnya, maka antum tulis. Ya, antum tulis. Baik. Kalau bersama dalilnya, maka itu sudah dalilnya. Kalaupun tidak apa-apa. Mungkin antum nanti cari dalilnya sendiri, yang terkadang mungkin tidak kekejar. Intinya, ketika ada faidah kita tulis. Subhanallah, menulis faidah itu, ikhwan, ya, menulis faidah itu bisa di buku atau di kertas tertentu, ya, bisa di kertas tertentu, atau di sini. Ini namanya hasyiyah, di pinggirnya. Ya. Ini namanya hasyiyah, yaitu pinggiran. Ya. Begitu juga dahulu para ulama, kalau kita lihat kitab-kitab mereka, masya Allah, ya, penuh pinggirannya dengan tulisan di situ faidah-faidah yang dia dengar dari gurunya.
Mana yang lebih baik Ustaz? Yang lebih baik kalau cukup maka tulis di hasyiah. Kenapa? Karena ini akan lebih terjaga, maksudnya akan lebih lama ya. Kenapa? Karena terkadang kalau ditulis di buku ya, akhi, apalagi bukunya campur dengan kajian yang lain. Atau mungkin kertas lembar, nah itu rentan hilang. Itu rentan hilang. Tidak hilang sih, cuma terkadang kita kesulitan mencari. Ya, ini ditulis di buku, ini faedah dari hadis berapa ya? Gitu kan? Ini faedah dari hadis berapa ini? Nah, ini kadang-kadang kita sulit. Ini Anda mengingatkan saja, ikhwan, supaya subhanallah, kapasitas otak kita untuk satu, menghafal dengan kuat ini terbatas. Yang kedua, untuk mengingat pemahaman itu juga terbatas. Kadang ada lupanya. Nah, maka ketika kita rujuk ya, kembali kepada hadis, subhanallah. Ya, kita punya pengalaman di sini. Ya, dulu kitab-kitab yang kita kaji dengan para masyayikh, subhanallah. Ketika kita kaji sekarang, masya Allah. Ya, faedah-faedah itu kita perlukan dan ada di pinggir hadisnya. Ada di pinggir hadisnya. Maka itu barangkali ikhwan sebagai pengingat agar ya, kita sebagaimana Syafi'i mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ya, bahwasanya ilmu itu ada buruan. Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Jadi tulisan itu ikatannya. Qayyid suyudaka kata beliau. Maka ikatlah buruan kalian. Ikatlah buruanmu bil hibalil wasiqati dengan tali yang sangat kuat. Lalu kata beliau menyinggung kita, faminal hamaqati kata beliau. Di antara kebodohan antasida ghazalatan. Kau telah menangkap kijang ya, di antara orang yang ya faminal hamaqah kebodohan kata beliau kata Syafi'i. Di antara kebodohan kau telah sungguh-sungguh yaitu antasida ghazalatan, memburu kijang wa tatrukuha bainal khaliqati taliqatan. Ya. Lalu kau tinggalkan tidak diikat. Ya lari lagi. Kayak antum dapat kijang ya. Naam kijang buruan, naam dalam keadaan sehat bugar, antum tidak ikat. Ya lari, hilang. Maka demikianlah juga ilmu itu. Ya, maka pengikat ilmu itu banyak. Satu yang paling pertama adalah tulis atau dihafal atau diamalkan. Ya. Naam. Namun tentunya yang paling mudah, dominan kuat adalah yaitu dengan kita menulisnya, ya.